Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosma Mayar dengan NIM 2004-2044 dengan dosen pengampun yaitu Ibu Yulia Hanaselina dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari perilaku organisasi, yaitu dengan judul kekuasaan dan politik dalam organisasi. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kita sering mendengar kata kekuasaan dan politik. Kedua kata ini sering dihubungkan satu sama lain. Namun, untuk memahami tentang apa itu kekuasaan dan politik serta apa hubungan di antara keduanya, itu memerlukan pembahasan yang luas dan terperinci. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam mengartikan dan menggunakannya. Jika kita melakukan sesuatu tanpa ilmu, kita bisa mencelakakan diri kita sendiri bahkan orang lain. Begitu pula dengan kekuasaan dan politik. Di Indonesia tidak sedikit yang memandang bahwa kekuasaan dapat diperoleh melalui politik. Atau dengan kata lain, politik adalah jalan untuk mencapai kekuasaan. Pandangan seperti itulah yang menyebabkan begitu banyak orang mendalami dunia politik hanya demi mendapatkan kekuasaan. Banyak orang yang mengejar kekuasaan tanpa memahami apa sesungguhnya dan bagaimana cara menggunakan kekuasaan yang dimilikinya. Banyak orang pula yang akhirnya menganggap bahwa politik itu sesuatu yang tidak baik. Untuk itu, pemahaman yang benar mengenai kekuasaan dan politik sangatlah penting. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian kekuasaan menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama, menurut Miriam Budiarjo, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku. Yang kedua itu menurut Ramlan Surbakti, kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi. Yang ketiga yaitu menurut Gibson, kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk memperoleh sesuatu sesuai dengan cara yang dikehendaki. Yang keempat itu menurut Russell, kekuasaan adalah kemampuan untuk menggunakan pengaruh, sedangkan alasan adalah penggunaan pengaruh yang sebenarnya. Selanjutnya yaitu sumber kekuasaan. Yang pertama yaitu kekuasaan formal, yang kedua yaitu kekuasaan personal. Kekuasaan formal didasarkan pada posisi individu dalam organisasi, yaitu meliputi yang pertama kekuasaan paksaan yaitu kekuasaan paksaan didasarkan pada rasa takut. Yang kedua yaitu kekuasaan imbalan, adanya pemberian imbalan yang bermanfaat. Yang ketiga yaitu kekuasaan hukum, yaitu lebih luas daripada kekuasaan paksaan dan imbalan karena dapat mengendalikan sumber daya organisasi. Yang keempat yaitu kekuasaan informasi, berasal dari akses dan pengendalian atas informasi. Selanjutnya yaitu ada 3 dasar dan sumber dari kekuasaan personal, yaitu yang pertama kekuasaan pakar, didasarkan pada keahlian atau keterampilan istimewa dan pengetahuan. Yang kedua yaitu kekuasaan rujukan, yaitu didasarkan pada identifikasi orang yang mempunyai sumber daya atau ciri pribadi yang diinginkan orang lain. Yang keempat yaitu kekuasaan karismatik, merupakan perluasan dari kekuasaan rujukan yang berasal dari kepribadian dan gaya interpersonal. Selanjutnya yaitu politik dalam organisasi. Politik tidak sama dengan kekuasaan dan pengaruh. Ketiganya adalah konsep berbeda dan berdiri sendiri. Power atau kekuasaan mengekspresiasikan kapasitas individu untuk secara sengaja menimbulkan dampak pada orang lain. Selanjutnya yaitu pengaruh, adalah kemampuan membuat orang menuruti kehendak pemberi pengaruh. Selanjutnya yaitu politik. Politik mendasarkan diri pada kekuasaan atau kekuasaan, dan kekuasaan ini tidak terdistribusi secara merata di dalam organisasi. Selanjutnya yaitu politik. Politik adalah penggunaan power atau kekuasaan agar sesuatu tercapai. Ketidakmenentuan dan konflik adalah alamiah dan tidak terelakkan.
Politik adalah mekanisme guna mencapai persetujuan. Politik melibatkan diskusi-diskusi informal yang memungkinkan orang mencapai kesepakatan dan membuat keputusan yang mungkin bisa menyelesaikan masalah ataupun tidak. Selanjutnya yaitu perilaku politik dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Menurut Robin, membedakan perilaku politik menjadi dua, yaitu yang pertama perilaku politik sah. Itu mengacu pada politik sehari-hari yang normal sesuai dengan peraturan, seperti membentuk koalisi. Yang kedua yaitu perilaku politik tidak sah, merupakan perilaku politik ekstrim yang melanggar peraturan yang berlaku, misalnya yaitu melakukan sabotase. Selanjutnya yaitu secara umum perilaku politik masyarakat juga dapat dibedakan menjadi sebagai berikut, yaitu yang pertama radikal, yang kedua yaitu moderat, yang ketiga yaitu status quo, yang keempat itu konservatif, yang kelima yaitu liberal. Selanjutnya yaitu hubungan kekuasaan dan politik. Dari konsep di atas, kekuasaan politik dapat dirumuskan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik sehingga keputusan itu menguntungkan dirinya, kelompoknya ataupun masyarakat pada umumnya. Bila seseorang, suatu organisasi atau suatu partai politik bisa mengorganisasi sehingga berbagai badan negara yang relevan misalnya membuat aturan yang melarang atau mewajibkan suatu hal atau perkara, maka mereka mempunyai kekuasaan politik. Variasi yang dekat dari kekuasaan politik adalah kewenangan, kemampuan untuk membuat orang lain melakukan suatu hal dengan dasar hukum atau mandat yang diperoleh dari suatu kuasa. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.